semuanya, nama saya Diva Maulidia dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusan Desain Interior tahun 2022 di ITB. Awal mulanya, aku suka banget nontonin gameplay dan mainin game The Sims. Terus aku kepikiran, kira-kira ada nggak ya jurusan yang semenyenangkan game itu? Terus aku cari-cari dan ternyata nemuin nih, desain interior. Aku masuk ITB lewat jalur SBMPTN atau tes UTBK. Pada awalnya, aku nyoba jalur SNMPTN, tapi saat itu kurang beruntung, jadi aku mencoba lagi untuk jalur SBMPTN dan alhamdulillahnya keterima. Aku dari jurusan Desain Interior. Kenapa pilih Desain Interior? Nah, ITB punya sistemnya sendiri, yaitu pada tahun pertamanya, mahasiswa ditempatkan di tahap persiapan bersama atau TPB. Nah, pada tahun keduanya baru mahasiswa memilih jurusan yang diinginkannya. Pada kasus aku, awalnya aku memilih pilihan pertama Desain Komunikasi Visual atau DKV. Tapi sayangnya pilihan pertama aku gagal dan kemudian aku kelempar di pilihan kedua, yaitu desain interior. Nah, ternyata setelah masuk ke desain interior, aku merasa desain interior itu mengasihkan loh dan tidak buruk juga kok. Jurusan desain interior adalah jurusan yang mempelajari tentang pengolahan berbagai aspek dari tata letak, estetika, dan fungsi ruang suatu bangunan. Dosen di desain interior sendiri memang cukup beragam cara mengajarnya. Namun kebanyakan di dalam interior ini dosennya mengajar dengan santai. Santai dalam artian tidak kaku tapi tetap profesional. Contohnya seperti mereka membebaskan mahasiswanya untuk mengeksplorasi dengan berbagai cara. Seperti bisa disuruh jalan-jalan atau banyakin main. Dosen banyak yang bilang begitu, karena semakin banyak main-main, semakin banyak jalan-jalan, semakin banyak keliling-keliling, preferensi dalam desain interior makin banyak yang diterima. Ada berbagai macam dosen di ITB ini, dari yang muda sampai yang senior pun ada. Tapi memang mayoritas di desain interior ini dosennya muda-muda. Tidak hanya itu, dosen yang senior pun jiwanya masih berjiwa muda. Sehingga kalau misalkan mau ngobrol dengan dosen yang sudah senior pun nggak akan takut kalau nggak nyambung, pasti nyambung kok. Pertemanan yang aku alamin sejauh ini memang cukup solid. Apalagi karena banyak tugas-tugas yang mengharuskan kami untuk berkelompok satu sama lainnya. Contohnya seperti ada satu mata kuliah yang namanya gubahan ruang. Mata kuliah ini setiap bulannya akan ditugaskan satu proyek yang mengharuskan kita untuk membuat kelompok yang berbeda setiap bulannya. Nah, mata kuliah itulah yang bisa mempererat pertemanan. Desain interior mempelajari tentang perancangan suatu bangunan yang memfokuskan kepada permasalahan, keinginan, dan kebutuhan si penggunanya. Nah, bedanya apa sih dengan arsi? Bedanya adalah kalau arsi memfokuskan kepada bangunannya, estetikanya, tapi kalau desain interior memfokuskan kepada kesejahteraan si penggunanya. Mata kuliah favorit aku adalah mata kuliah material dan warna. Dalam mata kuliah ini, kami diajarkan untuk mengetahui berbagai material-material dan warna yang cocok diaplikasikan kepada suatu bangunan ataupun suatu tempat dengan kondisi yang berbeda-beda. Kemudian tidak hanya itu, mata kuliah ini juga biasanya mengadakan event-event yang cukup mengasihkan. Contohnya seperti workshop-workshop yang
yang merepresentasikan seperti brand-brand ternama interior lainnya. Tidak hanya itu juga, biasanya kami diajak untuk pergi kuliah lapangan ke Kota Baru Parahyangan untuk melihat desain-desain yang diaplikasikan di rumah tersebut. Mata kuliah tersulit menurut aku adalah mata kuliah gambar teknik atau biasa disebut Gamtek. Mata kuliah ini mengajarkan untuk kita menggambar gambar kerja secara presisi, secara detail, dan secara kompleks sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal-hal mendetail itu yang biasanya membuat aku kesulitan. Pandangan orang lain biasanya melihat anak-anak desain interior itu kerjanya cuma bisa gambar-gambar aja, cuma bisa desain-desain aja, kayak lagi main game The Sims. Padahal nggak hanya itu, kami juga mikirin tentang bagaimana mensejahterakan si penggunanya. Hal yang paling mengasihkan menurut aku selama berkuliahan di desain interior adalah saat mencari klien, kemudian mensurvei rumahnya untuk nantinya dijadikan tempat tinggal impiannya. Selama perkuliahan ini sebenarnya aku enjoy aja sih. Jadi mungkin untuk yang tidak mengenakannya karena kesalahan aku sendiri, yaitu suka menumpuk-numpuk tugas yang deadline-nya mepet sehingga nantinya aku jadi kewalahan. Sebenarnya ITB menyediakan berbagai pilihan golongan sesuai dengan kemampuan mahasiswanya. Jadi itu relatif tergantung kalian dapat golongan berapa. Dan meskipun kalian nggak dapat keringanan pun, kalian masih bisa mencoba untuk beasiswa di luar ITB. Tapi menurut aku, hal yang bikin mahal lainnya adalah perlengkapan dan alat-alat yang dibutuhkan selama perkuliahan di desain interior. Karena tugas yang kami miliki adalah tugas membuat maket dan peralatan yang diperlukan itu cukup banyak. Jadinya mahalnya di situ sih. Dan juga alat-alat penunjang gambar lainnya juga mahal, seperti contohnya drawing pen, pulpen, pensil warna, spidol, dan penggaris segitiga juga mahal. Jadinya menurut aku itu sih yang bikin mahal. Peluang karir yang kalian bisa dapetin, apalagi kalau kalian udah punya sertifikat desainer interior, itu sangat banyak. Contohnya, kalian bisa mendirikan studio desain interior sendiri, dan kemudian hal itu bisa meningkatkan kredibilitas kalian sehingga jangkauannya lebih luas dan kalian bisa apply di berbagai perusahaan besar bahkan internasional. Kalau untuk pribadi aku, rencana setelah lulusnya sih simple, kerja aja dulu. Pesan-pesan aku sih semangat aja, desain interior seru kok. Apalagi khususnya kalau kamu yang pengen milih desain interior sebagai pilihan pertama di ITB. Manfaatin kesempatan dan peluang kamu saat TPB sebesar-besarnya untuk dapetin IP tinggi. Jadinya kamu bisa masuk ke pilihan pertama.